Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 yang saya banggakan, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 9. Kali ini kita menginjak pada bab 5, yaitu Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Sebelum pelajaran ini kita mulai, mari kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pada pertemuan yang kedua ini kita masih mengulas atau membahas tentang kompetensi dasar yang harus kalian capai nanti adalah menganalisis biografi Wali Songo dan peranannya dalam mengembangkan Islam. Adapun indikator yang mesti kalian capai adalah kalian memahami biografi Wali Songo. Biografi Wali Songo. Yang pertama, Sunan Gresik. Sunan Gresik dikenal dengan panggilan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik dianggap sebagai ulama atau yang menyebarkan Islam pertama ke Pulau Jawa, sehingga dianggap sebagai wali senior di antara para wali lainnya. Maulana Malik Ibrahim meninggal pada 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi. Jenazah beliau dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik. Yang kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah putra Syekh Ibrahim As-Samarqandi. Beliau lahir di Campa pada tahun 1401. Beliau termasuk salah satu tokoh Wali Songo yang berperan besar dalam pengembangan Islam di Pulau Jawa, khususnya dan daerah lain di Nusantara. Sunan Ampel yang memiliki nama asli Raden Rahmat menikah dengan Putri Arya Teja, yaitu Bupati Tuban yang juga cucu Arya Lembu Suro, Raja Surabaya. Sunan Ampel wafat di Surabaya pada tahun 1481 dan dimakamkan di Ampel. Berikutnya, Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Nyai Ageng Manila, Putri Arya Teja atau Bupati Tuban. Beliau lahir di Surabaya pada tahun 1465 dan wafat pada tahun 1525 Masehi. Makam Sunan Bonang berada di Tuban. Beliau dikenal juga dengan nama Raden Maulana Maktum Ibrahim dan masih termasuk saudara sepupu dari Sunan Kalijaga. Berikutnya, Sunan Giri. Nama asli beliau adalah Raden Paku dan dikenal juga dengan nama Raden Ainul Yakin. Beliau merupakan putra dari Maulana Ishak. Beliau berdakwah di daerah Giri dan sekitarnya. Selain itu, beliau banyak mengirimkan para dai keluar Jawa seperti Madura, Bawean, Kangean, Ternate, dan Tidore. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 dan dimakamkan di daerah Giri, Gresik, Jawa Timur. Berikutnya, Sunan Derajat. Sunan Derajat lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1407 dengan nama asli Raden Qasim atau Syarifuddin. Sunan Derajat merupakan adik Sunan Bonang, putra dari Sunan Ampel. Sunan Derajat dikenal sebagai tokoh yang mengedepankan dakwah Islam melalui pendidikan budi pekerti bagi masyarakat. Ia wafat pada pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di daerah Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Berikutnya, Sunan Kalijaga. Nama asli beliau adalah Raden Masyahid, putra dari Raden Sahur Tumenggung Wilwatikta yang menjadi Bupati Tuban. Adapun ibunya bernama Nawangrum. Nama Kalijaga dalam satu versi berasal dari bahasa Arab dari kata Qodizaka, pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kesucian. Namun kedengaran orang Jawa adalah Kalijaga. Nama dan gelar Sunan Kalijaga antara lain Raden Masyahid atau Raden Syahid Lokajaya,
Syekh Malaya, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, Ki Dalang Sida Brangti, Ki Dalang Bengkok, Ki Dalang Kumendung, serta Ki Unehan. Nama-nama tersebut berkaitan erat dengan sejarah perjalanan hidupnya. Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak dan memiliki 3 putra, yakni Raden Umar Said alias Sunan Muria, Dewi Ruqoyah, serta Dewi Sofia. Berikutnya Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung. Nama aslinya adalah Ja'far Shodiq dan masih memiliki hubungan kekerabatan atau silsilah dengan Nabi Muhammad SAW. Sunan Kudus berdakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau termasuk ulama yang menguasai banyak disiplin ilmu seperti fikih, usul fikih, tauhid, hadis, tafsir, dan logika. Oleh karena itu beliau mendapat gelar Waliyul Ilmi, orang yang kuat ilmunya. Berikutnya Sunan Muria. Nama asli beliau adalah Raden Umar Said. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijaga sekaligus menjadi tokoh wali termuda di antara 9 wali. Dalam dakwahnya, beliau cenderung memiliki tempat yang jauh dan terpencil dengan cara menyelenggarakan semacam kursus-kursus keagamaan bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. Yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Nama asli beliau adalah Raden Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1448 Masehi. Beliau merupakan cucu Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Area dakwah beliau meliputi daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, serta Banten. Demikian sejarah singkat para Wali Songo yang mudah-mudahan kita bisa memahami sejarah singkat itu sehingga kita bisa memasuki untuk memahami bagaimana cara dakwah beliau. Untuk tugas nanti bisa Bapak berikan pada ruang yang berbeda, baik melalui WA Group ataupun Google Classroom. Sebelum itu kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.